Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel TV Al Mustari dalam acara Masau episode ke-9 dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional dengan tema Siswa Cinta Pertanian. Di studi ini kita sudah hadir narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Intan Kusumawardani STP MSc. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Nah, terlebih dahulu izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Nama lengkap Ibu Intan Kusumawardani, STP MSc. Beliau lahir di Banjarnegara pada tanggal 4 Februari 1992. Beliau ini mengenyam pendidikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman, program studi Teknik Pertanian pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Beliau juga mengenyam pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Jurusannya Teknologi Pertanian pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Nah, dilihat dari riwayat pendidikannya, subhanallah Bu Intan ini kuliah di universitas-universitas ternama ya. Nah, untuk saat ini Bu Intan bekerja sebagai dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Tetanggaan ya kita ya Bu Intan ya. Betul, Bu Dwi. Iya. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, Bu Intan ini beralamat di perumahan Bukit Asri Ciomas Indah ya, Ya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, itu tadi sedikit profil tentang Ibu Intan ini. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional, di mana pertanian di negara kita ini merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian negara. Nah, sejak dulu Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Kok maritim? Salah. Oh iya ya, benar ya, negara maritim. Tapi selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk negara Indonesia yaitu bermata pencarian sebagai petani. Nah, keberadaan petani ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini, menurut Ibu Intan, apa arti penting pertanian bagi bangsa Indonesia ini? baik. Terima kasih Bu Dwi. Jadi menurut saya pertanian ini merupakan sektor yang sangat vital karena pertanian menghasilkan atau menyediakan pangan bagi 260 juta warga negara Indonesia. Nah, sesama yang kita ketahui juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini ternyata sangat mempengaruhi terhadap seluruh sektor perekonomian di Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, ternyata ada beberapa sektor perekonomian yang nilainya negatif atau minus untuk PDB-nya. Sedangkan pertanian kita berhasil naik atau meningkat sebesar 2,19%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata peran pertanian terhadap perekonomian dan seluruh aspek kehidupan di bangsa Indonesia ini sangat signifikan. Kemudian seperti slogan kami,
pertanian itu tidak berhenti. Meskipun adanya pandemi COVID-19 ini, kami tetap bekerja untuk menyediakan pasokan pangan bagi seluruh warga negara Indonesia. Begitu, Bu. Ya, ternyata pertanian ini begitu penting ya untuk kita karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pertanian. Karena pertanian itu kan tadi untuk mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia gitu ya. Nah, apa permasalahan pertanian di Indonesia saat ini menurut Ibu ya? Ya, baik. Jadi untuk permasalahan utama dari pertanian di Indonesia saat ini adalah tingkat regenerasi petani itu cukup rendah. Hal ini dikarenakan banyak anak muda yang enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Saya ada sedikit informasi berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018 disebutkan bahwa sebanyak 64% dari total petani yang ada di Indonesia itu berumur lebih dari 45 tahun. Nah, jadi kalau permasalahan ini tidak segera diatasi, maka ini bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan pertanian yang ada di Indonesia di masa yang akan datang, gitu, Bu. Oh, iya ya. Kebanyakan anak-anak muda saat ini beranggapan kalau menjadi petani itu sesuatu pekerjaan yang bukan salah satu pekerjaan pilihan gitu ya. Mereka Betul. lebih memilih jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, begitu. Benar, Sedikit sekali, ya kan, untuk menjadi petani gitu. betul. Ya, padahal kan petani itu kan tidak seperti yang dibayangkan begitu ya, Bu Intan ya. Iya, Bahkan betul. di luar negeri petani itu jauh lebih maju daripada yang lainnya. Benar. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana strategi untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bertani pada saat ini? Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab ya, Bu. Ya, Jadi, Kementerian Pertanian ini kita memiliki dua program utama yang bertujuan untuk mempercepat regenerasi petani. Yang pertama kita ada program penumbuhan wirausahawan muda pertanian atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan PWMP. Nah, program ini sudah berjalan sejak tahun 2015. Nah, ini juga ada beberapa tahapan, Bu. Mulai dari yang awal kita penyadaran dan penumbuhan seperti yang Ibu Dwi sampaikan tadi bahwa ternyata generasi muda itu tidak berminat untuk bekerja di bidang pertanian. Maka dari pertanian. itu, pertama kita harus sadarkan dulu, terus kita tumbuhkan minatnya, terutama di bidang wirausaha pertanian. Kemudian yang tahun kedua kita masuk pada tahap pengembangan, jadi lebih fokus pada pengembangan bisnis pertanian yang akan mereka lakukan. Dan yang tahun ketiga kita tahap pemandirian, jadi kita lepas. Namun seluruh proses ini juga kita dampingi begitu, Bu. Kita bimbing, kita dampingi oleh beberapa mentor juga yang sudah berkompeten di bidangnya, sehingga harapannya dari program PWMP ini bisa menghasilkan wirausahawan muda yang kompeten untuk melakukan bisnis di bidang pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada program pertanian masuk sekolah. Nah, salah satu pilot project kami juga ada di SMP Al-Mustari ya, Bu ya. Ya, kebetulan dengan saya sendiri. Betul. Iya. Jadi untuk program pertanian masuk sekolah ini untuk SMP Al-Mustari berada di bawah bimbingan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor karena lokasi kita juga dekat ya, Bu. Jadi untuk program kerjasamanya juga lebih mudah begitu. Nah, kemudian untuk materi yang kami sampaikan pada saat program tersebut ini cukup beragam, mulai dari budidaya pertanian, kemudian pembuatan pupuk lokasi, kemudian kita juga melakukan pelatihan tentang tabu lampot, tentang hidroponik. Nah, namun lagi-lagi
terkendala adanya pandemi COVID-19 ini, program tersebut belum bisa kita maksimalkan ya Bu ya, karena waktu itu Iya, langsung ada COVID. Jadi untuk yang kita sampaikan pada saat itu baru sebatas pelatihan saja, belum ada tindak lanjut untuk bimbingan selanjutnya. Kita dampingi untuk SMP Al Lestari melaksanakan pertanian masuk sekolah ini program. Itu Bu. iya. Saya juga kan kebetulan saya sendiri ya yang Hmm. menangani program pertanian masuk sekolah ini. Ya, COVID ini kan ternyata imbasnya ke seluruh sektor ya. Mudah-mudahan aja pandemi segera berakhir dan kita bisa melanjutkan kembali program ini ya Bu Intan. Amin Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, em, selanjutnya bagaimana sih tantangan penumbuhan kecintaan siswa pada pertanian? Ya baik. Jadi salah satu tujuan utama dari program pertanian masuk sekolah ini tentu kita ingin meningkatkan minat siswa untuk bertani begitu ya Bu ya. Nah, caranya menurut saya adalah kita harus mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang. Nah, saat ini kan di Bogor juga sedang tren nih Bu, dengan adanya urban farming atau pertanian perkotaan, atau ada juga yang menyebutkan pertanian lahan sempit. Nah, jadi dalam hal ini siswa bisa mengoptimalkan penggunaan lahan pekarangan, baik itu di sekolah ataupun di rumah, untuk digunakan sebagai tempat melakukan budidaya pertanian, begitu Bu. Ya, jadi emang semuanya itu harus dilalui mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi terbiasa, begitu ya Bu Intan. Iya betul, pembiayaan. Nah, emang sih sulit sekali untuk memulainya, tapi alhamdulillah di sekolah kita juga karena kemarin ada program dari Polbangtan, lalu kita terapkan dalam ekstrakurikuler. Alhamdulillah anak-anak mulai mencintai untuk menanam walaupun ya kita masih belajar gitu. Betul, berproses ya Ya, Bu. iya begitu. Soalnya kan kemarin juga masih ada yang gagal, terus kita coba Iya. ulang lagi karena kan kita juga baru mulai begitu. Ya, selanjutnya apa saja teknologi pertanian yang bisa mendukung kegiatan tersebut, Bu Intan? Ya, jadi saat ini salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda untuk mencintai dunia pertanian adalah melalui teknologi. Seperti yang kita tahu ya Bu, anak zaman Ya, sekarang kan suka dengan teknologi, suka dengan gadget. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu penarik agar mereka mau terjun ke bidang pertanian. Apalagi saat ya, ini sudah banyak sekali teknologi tepat guna seperti bertani tanpa tanah atau kita kenal dengan hidroponik ya Bu. Itu salah iya, satu materi yang kita sampaikan juga pada saat program pertanian masuk sekolah di SMP Al Lestari. Nah, teknologi tepat guna ini sangat sesuai Bu untuk pertanian lahan sempit. Mengingat di Bogor kan eh, kita ya banyak ya gang-gang Bu, sempit gitu. Mm-mm. betul. Kita rumah-rumah sangat padat, kemudian kita juga jarang menemukan lahan yang luas khususnya di Kota Bogor ya Bu. Iya Luas benar. untuk pertanian. Nah, caranya adalah kita bisa mensiasati dengan menggunakan hidroponik. Jadi walaupun lahan pekarangan kita sempit, lahan sekolah kita juga tidak terlalu luas, kita bisa melakukan budidaya pertanian dengan jumlah yang cukup banyak Cukup dengan banyak. cara Mm-mm. uh, menggunakan instalasi hidroponik dengan model yang bertingkat. Jadi kan semakin banyak Ya, hubungan tanam, maka hasil panennya akan semakin banyak begitu ya Bu ya. ya semakin melimpah. Iya betul. Selain itu salah satu keunggulan dari hidroponik ini kita juga bisa mengatur jadwal tanamnya, Bu. Jadi misalkan Hmm, ada 12 rak begitu ya, 12 tingkat, kita bisa atur ya, 3 rak pertama itu kita
tanam minggu ini, kemudian 3 rak kedua minggu depan, 3 rak berikutnya minggu depannya lagi, dan seterusnya. Nah, nanti itu juga bisa membuat kita bisa panen tiap minggu begitu Bu, karena tanamnya tidak serempak, jadi kita bisa panen tiap minggu. Nah, itu kan menarik juga ya Bu ya. Menarik banget, menarik sekali. Iya, Jadi jadi bisa kita tiap minggu ya panennya. iya betul. Ya, Nah, kemudian Bu, kami di Polbangtan Bogor ini kan merupakan kampus urban farming. Jadi kami ya, memiliki beberapa instalasi hidroponik, mulai dari yang skala kecil sampai yang skala besar atau skala bisnis begitu. Jenisnya juga ada macam-macam Bu, mulai dari sistem yang bucket, kemudian rakit apung, ada yang nutrien film teknik, atau ada juga yang flow teknik. Nah, jadi ya. bagi siswi untuk SMP Al Mustari, apabila ada yang ingin belajar atau mendalami tentang hidroponik, silahkan bisa berkunjung ke kampus kami. Kami membuka diri untuk melakukan pelatihan-pelatihan juga terhadap siswa atau masyarakat pada Iya, umumnya. ya. Saat ini memang teknik hidroponik ini banyak digandrungi atau digunakan di kota-kota besar ya. Betul. Tapi hidroponik ini dilihat-lihat sepertinya gampang-gampang susah ya Bu Intan ya. Iya, betul. Jadi memang harus harus mencoba, Bu. Harus dimulai memang agar Iya, tahu kesulitannya di mana dan bagaimana caranya gitu. makanya kalau dilihat-lihat terlihat seperti gampang, tetapi ketika praktek ternyata kok ada yang gagal gitu ya, tidak sesuai gitu. Berarti harus Ya, berkunjung, Bu, ke Polbangtan Bogor. ya siap. Nanti insya Allah kita berkunjung lagi ke sana ya, membawa anak-anak lagi. Amin. Iya, Bu. Ditunggu. Ya, berkaitan dengan hidroponik dalam skala bisnis, bagaimana pasar untuk bisnis sayuran hidroponik ini? Nah, ya, baik. Untuk bisnis sayuran hidroponik ini sebetulnya sangat prospektif, Bu. Mengingat sekarang kan sudah mulai adanya tren hidup sehat ya, Bu ya. Ya, Jadi, para pembeli tidak segan sebenarnya untuk bayar dengan harga yang lebih tinggi asalkan kualitasnya lebih baik begitu. iya, Apalagi saat ini permintaan pasar, baik itu dari restoran maupun dari supermarket terhadap sayuran hidroponik ini juga cukup meningkat begitu Bu. Kemudian di samping itu sebetulnya ada juga mitra-mitra yang bisa kita ajak kerjasama untuk menjual atau memasarkan hasil sayuran hidroponik yang kita hasilkan. Jadi memang ada banyak cara untuk memasarkan sayuran hidroponik ini, Bu. Jadi dari segi bisnis, saya rasa cukup menguntungkan, sangat iya. menguntungkan. Sepertinya begitu. Iya, Saat ini banyak juga seperti organisasi-organisasi ya di dalam organisasi hidroponik ini nih. Nah, sekarang juga sedikit demi sedikit orang-orang sudah mulai sadar akan kesehatan. Karena dengan memilih sayuran yang non pestisida itu tentunya jauh lebih sehat. Salah betul. satunya hidroponik ini. Nah, Iya, walaupun harganya lebih mahal, tapi dari segi kesehatan manfaatnya jauh lebih baik ya Bu Intan. betul. Daripada sayur-sayur yang murah tapi pestisidanya lebih banyak. Ya, Iya, tapi kan ini juga harus banyak penyuluhan karena kan masih ada masyarakat-masyarakat yang masih kurang mementingkan tentang kesehatan ini. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu Intan. iya. Apa pesan dan motivasi bagi siswa agar cinta pertanian? Baik. Jadi untuk uh, pesannya, bagaimana agar kita cinta pertanian? Yang pertama kita harus mengenal dulu pertanian itu seperti apa, ya Bu ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan takut untuk bekerja di sektor pertanian
karena sekarang pertanian sudah tidak identik lagi dengan pekerjaan yang Mencangkul. kotor gitu ya Bu ya, Iya. cakul, membajak sawah dan sebagainya. Ada juga sektor-sektor pertanian yang sebetulnya sudah sangat maju seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Dwi, di luar negeri sudah banyak ya Bu ya. Iya. Mereka kan Pertanian-pertanian sudah menggunakan mesin dan komputer ya. betul. Nah, ternyata di Indonesia juga sudah ada Bu dan banyak malah. Jadi untuk budidaya pertanian ini menggunakan smart greenhouse atau greenhouse cerdas gitu ya. Iya. Jadi di dalam greenhouse tersebut sudah dipasang instrumentasi sehingga budidaya pertanian bisa dilakukan secara otomatis. Jadi mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk merawat ataupun sampai dengan panen begitu. Nah, selain itu smart greenhouse ini juga bisa mengontrol untuk iklim mikro yang ada di dalam greenhouse itu menjadi sangat optimal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, tentu budidaya sayuran yang seperti ini kan pasti memiliki profit yang lebih besar ya, karena sudah Iya. contohnya yang dikembangkan skala industri. Kita ada beberapa contoh juga di Indonesia, smart greenhouse yang menghasilkan sayuran sampai ke tingkat ekspor begitu Bu. Jadi siswa siswi SMP Alam Lestari jangan takut untuk bekerja di pertanian karena yang pertama tentu kita bisa memberikan sumbangsih yang besar ya bagi penyediaan bangsa. pangan seluruh rakyat Indonesia, kemudian kita bisa membantu sektor ekonomi juga. Kemudian yang ketiga juga dengan adanya teknologi-teknologi canggih ini, kita juga bisa membuat pertanian ini menjadi sektor yang diminati atau dilirik begitu oleh generasi muda. Oh, Begitu. ya Bu Intan, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Intan ini. Nah, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pertanian ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk perekonomian negara kita. Nah, untuk generasi muda, jangan pernah malu untuk menjadi seorang petani. Karena petani itu bisa memberikan subangsih kepada bangsa Indonesia. Begitu ya Bu Intan ya. Betul. Terima kasih sebelumnya Bu Intan untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain ya. Amin. Nah, sebelum acara Masau ini ditutup, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap jaga jarak. Sampai bertemu lagi di acara Masau episode lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.